A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, seperti pada malam-malam yang lalu, maka malam hari ini saya akan meneruskan kisah yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi yang sudah saya sampaikan kemarin, beberapa pokok-pokok isinya. Ini saya akan melanjutkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Kita akan mengambil hikmah daripadanya. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk menyampaikan suatu cerita yang ini betul-betul membuat kita mengambil hikmah untuk masa depan kita, agar kita bisa berbuat lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Al-Kisah adalah si Fulan yang baru berpulang ke rahmatullah. Setelah jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, kemudian diuruk, kemudian setelah tidak terdengar lagi terompah orang yang mengantarkan ke dalam kubur itu, setelah dia ditanya 6 pertanyaan oleh malaikat Mungkar Nakir, maka datanglah seorang malaikat yang duduk di atas kepala si Fulan tersebut. Kemudian si Fulan tersebut mengambil alat yang sangat berat sekali, para hadirin sekalian. Ia memukul kepala si Fulan itu dengan sekuat-kuatnya sampai pecah, hancur kepalanya itu, tulang belulangnya itu. Kemudian ada api yang datang membakar tubuh si Fulan tersebut. Hadirin, si Fulan itu menjerit sekuat-kuatnya. Karena setelah dikatakan oleh malaikat itu, bangunlah engkau dengan izin Allah. Maka si Fulan itu menjerit sekuat-kuatnya. Yang tidak mendengar hanya kita, Bani Adam yang masih hidup. Para binatang semuanya mendengarkan jerit si Fulan ini. Kemudian dengan menghibahnya, si Fulan itu berkata, "Wahai malaikat, mengapa engkau berbuat sekejam ini kepadaku? Bukankah aku ketika hidup di dunia, aku menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Aku telah mengucapkan syahadat, aku puasa, aku ngaji, aku sholat, dan aku berzakat. Mengapa kau siksa aku seperti ini?" Apa jawab malaikat itu? "Betul yang kau katakan. Ketika engkau hidup di alam fana, engkau sholat, ngaji, puasa, dan sebagainya. Tetapi ingatkah engkau pada suatu ketika engkau dulu pernah dalam perjalanan, di tengah perjalanan kau melihat seseorang yang betul-betul mengharapkan bantuan dari engkau. Orang yang teraniaya, ia memanggil-manggil engkau, 'Tolong, tolong, tolong.' Tapi kau diam saja. Kau tidak menolong, padahal kau sanggup untuk menolongnya. Ingatkah kau akan peristiwa itu? Yang kedua, kau pernah suatu saat kau sholat, berwudu, kau tidak bersih istinjanya. Itulah api yang membakar engkau." Jadi para hadirin sekalian, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ketika kita hidup di dunia ini, haruslah kita menolong orang yang teraniaya. Pernah terjadi suatu ketika, ini cerita dari rakyat, cerita rakyat. Seorang kakek datang dari pulau seberang mencari anaknya. Anaknya itu kaya raya, rumahnya mewah bertingkat. Pada suatu malam, anaknya ini mendengar prang, suara yang begitu kerasnya itu. Anak ini hanya membuka hordeng saja, melihat, oh ada orang ketumbur mobil, kata dia. Tutup lagi hordeng, dia tidur. Pagi harinya ada telepon dari pulau seberang sana, mengatakan bahwasanya bapaknya, yaitu si kakek itu, malam hari sampai di rumah, di depan rumahnya betul, ketabrak mobil. Tapi orang itu hanya melihat dari hordeng, menyesal yang punya rumah tadi. Mengapa saya tidak menolongnya? Itu pertama. Yang kedua, contohnya itu ada seorang yang kaya raya juga sedang berjalan. Ketika dia berjalan begitu, para hadirin sekalian, dia melihat ada orang ketemu mobil juga di jalan. Begitu orang berkerumun, dia diam saja. Sampai di rumah, dia mencari adik kandungnya. Ternyata adik kandungnya itu sudah mati ketabrak mobil tadi. Coba kalau dia berhenti. Hadirin yang berbahagia, saya akan cerita tentang diri pribadi saya. Apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semua. Karena lebih enak kita menceritakan
apa yang kita alami daripada kita menceritakan contoh-contoh orang lain. Saya pernah suatu ketika tahun 2006 pergi mencari murid saya bersama anak saya, mencari murid saya itu di suatu daerah, nggak ketemu-temu. Ada seseorang yang menolong saya sampai bertemu orang yang saya cari tersebut. Kemudian orang itu berkata, ini adalah jasa ibu, pahala ibu waktu ibu hidup, selama hidup. Saya pikir saya tidak punya pengalaman menolong orang. Begitu saya ingatlah kata bapak itu, ibu pernah menolong seseorang. Benar para hadirin sekalian, ini kisah nyata saya ceritakan kepada para hadirin sekalian untuk kita semua. Kisahnya yaitu pada suatu hari saya pulang tugas masih memakai baju PSH. Begitu turun dari mobil para hadirin sekalian, ada seorang gadis terlunta-lunta di tengah jalan. Ia mengatakan, "Bu, tolong antarkan saya bu ke rumah saya nun jauh di sana, saya nggak punya uang bu." Tanpa berpikir panjang lagi para hadirin sekalian, saya antarkan si gadis tersebut sampai ke rumahnya. Rumahnya itu di atas gunung yang sangat tinggi sekali. Sesampai di sana, saya berkata kepada gadis itu, "Nak, ibu pulang nggak punya ongkos nak." "Aduh bagaimana ya bu," katanya sambil menangis. "Teman saya yang kos di kamar ini katanya belum pulang. Saya sedih bu, tapi bagaimana bu?" Dengan derai air mata yang mengatakan begitu. "Biarlah nak," saya bilang, "nggak apa-apa, ibu pulang aja." Akhirnya para hadirin sekalian, saya jalan kaki turun dari gunung itu tinggi, saya turun ke bawah, kemudian saya berjalan, pakai baju PSH. Waktu itu saya belum berhijab. Apa yang saya alami para hadirin sekalian, saya berjalan di situ ada truk-truk puso-puso dan sebagainya. Saya hanya membaca ayat kursi saja terus. Saya minta kepada Allah, sesen pun saya tidak punya uang. Saya lapar, saya haus. Beri saya kekuatan ya Allah. Saya baca ayat kursi, terus saya baca. Saya belum hafal surat Al-Maidah ayat 11. Yang ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi 'alaikum iz hamma qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau ada bahaya, Allah akan memegang tangan orang yang akan membunuh kita itu. Saya belum hafal itu. Saya hanya baca ayat kursi saja. Saya terus berjalan. Akhirnya dengan ridho Allah, dengan la haula wala quwata illa billahil azim, saya sampai di rumah. Sampai di rumah saya hampir pingsan para hadirin sekalian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui cerita ini, kisah nyata yang saya alami di diri saya. Mengapa? Karena saya pernah mendengar kalau kita tidak menolong orang yang sedang teraniaya, yang kita alami adalah seperti si Fulan. Maukah kita diazab seperti itu? Dipukul kepala kita dengan hancur, sampai hancur. Jadi para hadirin sekalian, orang yang sering menolong orang yang teraniaya itu adalah jaminannya surga. Nanti di alam barzah, di kubur itu datang seseorang yang cantik. "Siapa kau?" "Aku adalah amalmu selama di dunia." Teman-teman kita banyak di alam barzah itu nanti. Karena itu, kalau ibu-ibu para hadirin sekalian pernah mengalami, tidak pernah menolong orang yang teraniaya sebelum mengalami nasib seperti Fulan, maka laksanakanlah taubat. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan. Hadirin, itulah sekedar cuplikan daripada saya. Saya lanjutkan kisah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini mengisahkan, dalam kisah ini adalah Nabi Musa alaihissalam bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, "Wahai muridku Yusha bin Nun, aku ingin mencari ilmu. Aku ingin mencari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu akan aku cari sampai aku dapatkan. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum aku sampai di pertemuan dua buah lautan," kata Nabi Musa alaihissalam kepada muridnya Yusha bin Nun tadi. "Siapkanlah perbekalan," kata dia. Disiapkanlah perbekalan, nasi dan lain sebagainya, lauk pauk, tapi ikan itu dibuat bermacam-macam oleh Yusha bin Nun itu. Ada yang digoreng, ada yang santan, ada yang bagaimana, pokoknya itu bontotnya itu nasi dengan ikan, karena yang ada di situ, karena ikan itulah yang lauk utama bagi mereka. Lama berjalan para hadirin sekalian, sudah merasa letih. Nabi Musa alaihissalam ini berhenti di sebuah batu yang sangat besar, di sebuah pohon yang sangat tinggi. Nah, kemudian dia berteduh di situ, melepaskan lelah, tapi belum niat makan. Pada saat Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha bin Nun di atas batu itu, tiba-tiba ikan yang telah dimasak oleh Yusha bin Nun tadi itu mencari jalan keluarnya dengan cara yang aneh sekali. Kemudian ia masuk ke dalam sungai. Tiada yang mustahil bagi Allah. Ini
surat Al-Kahfi. Jadi artinya maknanya itu ini terjadi adalah di dalam surat Al-Kahfi yang terdiri daripada 110 ayat. Mengapa itu terjadi? Yusha bin Nun ingin menceritakan ingin mengatakan dia kepada Musa, kepada gurunya. Tapi mulutnya itu terasa terkunci dan dia dilupakan. Yang melupakannya itu adalah setan, iblis melupakan dia untuk menceritakan kepada gurunya bahwasannya bontotnya itu dengan cara yang aneh, ikan tadi masuk ke dalam laut. Kemudian berjalan lagi mereka, jauh perjalanan. Letih mereka, berhentilah mereka berdua. Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha bin Nun tadi berhenti di suatu tempat. Barulah Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada muridnya, "Wahai Yusha bin Nun, muridku, bawa kemari makanan itu. Mari kita makan bersama-sama. Aku sudah sangat letih, kamu juga tentunya sudah lapar. Wahai guruku, aku mohon maaf. Maaf yang sebesar-besarnya, wahai guruku. Bekal kita tidak ada lagi, wahai guruku." Loh, mengapa? Kata Nabi Musa alaihissalam. Tadi ketika kita beristirahat di batu yang besar, di pohon yang rindang itu, di tepi sebuah sungai, di situ tadi ikan itu keluar dengan cara yang aneh. Dia keluar itu, dia mencari jalannya sendiri dan masuk ke dalam laut. Oh, kata Nabi Musa alaihissalam, kalau begitu itulah tempat yang kita cari-cari, yang aku cari-cari, pertemuan dua buah lautan. Jadi lautan itu ada dua, bertemunya di situ. Mari kita balik lagi ke sana, katanya. Mereka pun kembali lagi ke tempat batu tadi, tempat mereka beristirahat, para hadirin sekalian. Sesampainya di sana, disitulah rupanya pertemuan dua buah lautan itu. Di situ mereka berpisah. Yang muridnya pergi entah kemana, yang si Nabi Musa alaihissalam ini akan terus berjalan untuk mencari ilmu pengetahuan. Akhirnya dia berjalan, bertemulah dia dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dia berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ini, para hadirin sekalian, adalah Nabi yang telah diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah diberi ilmu yang banyak. Dia akan melaksanakan suatu tugas, dan tugas itu ia tahu apa sebab musababnya. Dia harus melakukan ini, karena kalau tidak melakukan ini akibatnya. Dia harus berbuat ini, kalau tidak nanti akan ini yang akan terjadi. Setelah dia dilengkapi dengan ilmu pengetahuan Nabi Khidir alaihissalam ini, mulailah dia berjalan untuk melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, dia mengucapkan salam, kemudian dia berkata, "Wahai Nabi Khidir alaihissalam, izinkan aku pergi bersamamu untuk menuntut ilmu. Aku ingin tahu, aku ingin minta ilmu yang ada padamu. Kau telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat, telah diberi ilmu yang banyak. Berikan ilmumu itu kepadaku, aku ingin ilmu daripadamu." Kata Nabi Khidir alaihissalam, "Boleh saja, tapi kau tidak akan tahan ikut bersamaku. Kalau nanti kamu ikut bersamaku, kamu pasti akan bertanya terus kepadaku. Mengapa? Karena engkau belum diberi ilmu pengetahuan oleh Allah. Tentunya aku akan bertanya kepadaku, dan kau tidak akan sabar ikut bersamaku. Insya Allah Nabi Khidir alaihissalam, aku akan berusaha menjadi orang yang sabar. Aku akan berusaha menjadi orang yang tidak akan menyusahkan engkau, tidak akan bertanya. Oke, kalau begitu ikutlah bersamaku," katanya. Ikutlah mereka. Berjalanlah mereka, para hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, sampailah mereka di tepi pantai. Di situ banyak bahtera, perahu-perahu itu. Nabi Khidir alaihissalam naik ke perahu itu. Semua perahu-perahu itu dibolongin sama dia, dilubangin. Dikit-dikit lubang, nggak banyak, nggak sekedar untuk lubang-lubangnya aja sama dia. Dengan refleks bertanya Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Khidir alaihissalam, mengapa kau bolongin, kau lubangi perahu-perahu bahtera-bahtera itu? Itu kan milik daripada nelayan, penduduk yang miskin. Kalau mereka berlayar, mereka akan tenggelam, akan mati. Kau telah berbuat dosa, kau telah membuat aniaya. Nah, kan aku sudah katakan padamu, kau jangan bertanya apa-apa padaku. Kau jangan bertanya sesuatu pun padaku, sampai nanti pada akhir daripada perjalanan kita, aku sendiri yang akan menceritakan semuanya kepadamu. Apa yang aku lakukan, apa sebabnya, bagaimana aku harus melakukannya. Tapi kau harus sabar." "Baiklah, maafkan aku tak sabar menunggu jawaban darimu. Aku tak tega tadi melihat perahu-perahu kau bolongkan. Ayo ikut lagi sama aku," kita pergi jalan lagi mereka. Begitu mereka berjalan, sudah jauh berjalan, ada anak kecil balita lah, kira-kira umur 8 tahun, dibunuh sama Nabi Khidir alaihissalam untuk
pak, dibunuhnya dengan parang atau dengan apa, matilah. Kagetlah Nabi Musa alaihissalam ini. Wahai Khidir, Nabi Khidir, mengapa kau bunuh anak tidak berdosa itu, anak yang suci itu? Dia tidak mempunyai kesalahan apa-apa, mengapa kau bunuh dia, wahai Nabi Khidir alaihissalam? Kan aku sudah katakan, kau jangan bertanya apa-apa kepadaku kalau kau ingin ikut aku. Aku kalau kau seperti ini terus, aku tidak akan membawa kamu. Ampuni aku, maafkan aku tidak akan bertanya lagi, katanya. Baiklah, akhirnya mereka berjalan lagi ke tempat yang ketiga. Di tempat yang ketiga ini, para hadirin sekalian, Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam sudah lapar, haus, dahaga. Berhentilah mereka di sebuah perkampungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sesampainya di dalam rumah itu, Nabi Khidir alaihissalam minta dijamu oleh tuan rumah itu. Berilah kami jamuan, kami sudah lapar ini. Tapi tidak seorang pun orang penduduk itu yang mau menjamu dia, yang mau memberi Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa ini makan. Entah mengapa sebabnya. Tidak ada satupun mereka yang mau memberi makan minum. Akhirnya mereka berjalan lagi dengan perut lapar, badan letih, lesu, lemah, lunglai, tak ada daya dia berjalan. Sampailah dia di suatu perkampungan, ada sebuah rumah yang dindingnya mau rubuh, para hadirin sekalian. Dengan segera, dengan sigap, Nabi Khidir alaihissalam meminjam alat-alat kepada yang punya rumah itu, kemudian dia betulkan dinding itu, tegaklah itu dinding rumah itu. Bertanya lagi, ketika dia sedang selesai bekerja, bertanya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Khidir, mengapa kau tidak minta upah kepada yang punya rumah itu? Kalau engkau minta upah kepada dia, tentunya dia akan memberi kita uang, makan, dan sebagainya. Kita kan sudah bisa lapar. Sudah kukatakan kepadamu, jangan bertanya, nanti akan aku ceritakan semuanya, kata dia. Ya baiklah kalau begitu, katanya. Akhirnya mereka berjalan lagi. Disitulah duduk istirahat Nabi Khidir alaihissalam berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa alaihissalam, aku akan menjelaskan kepadamu 4 peristiwa tadi, tapi yang ketiga tidak akan aku jelaskan. Aku hanya akan menjelaskan 1, 2, 3. Perahu bahtera tersebut, mengapa aku lubangi, mengapa aku bolongi? Karena perahu itu adalah milik nelayan-nelayan. Mata pencaharian mereka, mereka bersampan mencari penghidupan dari perahu itu. Sedangkan di depan mereka ada seorang raja yang zolim, yang telah berniat ingin mengambil semua perahu-perahu mereka. Kalau mereka, raja itu dengan pasukannya itu melihat perahu bocor, tentunya dia tidak jadi mengambil perahu itu. Mudah saja bagi nelayan nanti untuk memperbaiki perahu tersebut. Kalau raja yang zolim itu, yang di depannya itu akan mengambil semua perahu-perahu bahtera-bahtera itu. Itulah sebabnya aku lubangi, aku bolongi perahu-perahu bahtera-bahtera nelayan itu. Oh begitu, kata Nabi Musa. Yang kedua, mengapa aku bunuh anak kecil itu? Anak kecil ini nanti kalau sudah besar akan membawa kedua orang tuanya. Orang tuanya itu adalah ayahnya itu orang yang soleh, ibunya orang yang soleha. Akan membawa mereka itu ke dalam kekufuran. Akan membawa kedua orang tuanya itu ke dalam neraka, akan membuat kedua orang tuanya itu berbuat maksiat, berbuat kriminal, akan membuat pertumpahan darah di muka bumi ini. Kedua orang tua itu niat daripada anak kecil itu, maka aku bunuh dia dengan harapan kedua orang tua tadi yang soleh dan soleha tadi bisa melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha. Itu makanya aku bunuh. Tapi yang ketiga, dia diceritakan mengapa dia tidak diberi makan. Yang keempat, mengapa aku betulkan dinding itu? Karena rumah itu adalah rumah anak yatim. Ada 2 orang anak yatim di rumah itu. Orang tuanya itu yang soleh telah mempersiapkan masa depan kedua anak yatim itu. Di balik dinding rumah itu terdapat harta karun, yang nanti setelah anaknya dewasa, maka harta itu akan dipergunakan oleh kedua anaknya. Itulah sebabnya aku betulkan dinding rumah itu. Oh demikian ceritanya ya. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir adalah kisah ini antara Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini singkat cerita saja. Ya, Zulkarnain ini berjalan ke arah barat di tempat matahari tenggelam. Dia berjalan ke pantai arah barat di tempat matahari tenggelam. Dia melihat dari dalam laut itu suatu perkampungan yang berlumpur, berlumpur, tanah berlumpur, kotor sekali. Itu adalah perkampungan orang-orang yang tidak beragama. Jadi dia bukan agama Islam, bukan Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, tapi tidak beragama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Zulkarnain, kau boleh membunuh mereka, kau boleh berbuat baik kepada mereka." Jawab daripada Zulkarnain, "Aku akan membunuh mereka, akan menganiaya mereka karena mereka tidak beragama. Setelah itu akan aku serahkan
kepada engkau wahai Allah. Setelah ia kembali ke alam baka, Allah yang akan menyiksanya dengan siksa yang maha pedih. Kemudian dia berjalan lagi Zulkarnain ini, sampailah dia di suatu tempat matahari terbit. Matahari itu bersinar, menyinari perkampungan itu. Di situ penduduknya adalah orang-orang miskin tapi beriman. Hadirin yang berbahagia, berjalan lagi dia ini ke tempat yang beriman tadi. Kemudian yang terakhir dia berjalan ini sampailah di antara dua bukit. Sampai di antara dua bukit, dia berada di tengah-tengahnya itu. Kemudian ada perkampungan itu, orangnya di situ, maaf saya bicara karena memang ini kenyataan. Penduduknya itu debil, idiots, ya kurang cerdas. Bahasa dia tidak dimengerti orang, bahasa orang pun tidak dia mengerti. Jadi susah memberikan keterangan kepada ini. Dia menerangkan dengan susah payah dengan bahasa isyarat kepada Zulkarnain bahwasanya di situ ada Ya'juj dan Ma'juj. Sebangsa orang Mongolia dan Tartar, itu dua bangsa yang selalu menganiaya mereka. Dia minta, wahai Zulkarnain, tolong buatkan benteng bagi kami untuk kami menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kata Zulkarnain. Dia minta kepada Allah, bantu aku, kata dia kepada penduduk desa, dengan alat. Siapkan besi-besi yang sama panjangnya, pasang besi-besi sekitar ini, buat benteng yang bertahan, buat api di bawahnya, nyalakan api itu. Setelah besi itu semuanya nyala, merah, semuanya siram dengan tembaga, kau akan aman dari Ya'juj dan Ma'juj. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.